Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur di akhir tahun 2022 kita kembali berjumpa dalam renungan harian tanggal 31 Desember 2022. Marilah kita berdoa. Di akhir tahun 2022 ini Tuhan, kami bersyukur masih ada ruang dan waktu untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini menyongsong tahun 2023. Mohon terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dengan benar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Tema renungan kita ialah Jadilah Terang, Mendadi Komi Arang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, coba bayangkan bila dunia ini gelap gulita. Pasti tidak akan ada kehidupan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itu berfirmanlah Tuhan, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kejadian 1 ayat 3-5a. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit, matahari, bulan dan bintang. Dengan adanya terang, makhluk hidup dapat bertumbuh dan hidup. Manusia pun dapat melakukan aktivitasnya. Saudara-saudara, saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan rohani karena telah dicemari berbagai macam kejahatan dan dosa. Akibatnya banyak orang yang mata rohaninya menjadi buta sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan terang sejati. Dan terang sejati itu adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus telah datang menyinari dunia ini dengan terangnya yang ajaib. Seluruh waktu dan hidupnya dicurahkan untuk melayani dengan penuh kasih, mengajar, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati,
Bahkan ia rela menyerahkan nyawanya, mati di atas Kalvari untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kini Tuhan Yesus menyerahkan tugas itu kepada kita untuk menyinari dunia ini dengan menghadirkan Injil yang hidup melalui pelayanan. Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 dan 16, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terang dunia, kami bersyukur oleh terang-Mu lah kami boleh menjalani kehidupan di tahun 2022. Dan kami percaya Yesus Kristus yang telah lahir, Yesus Kristus yang adalah terang dunia, juga akan terus menerangi langkah kami menjalani hidup di tahun 2023. Karena itu kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu terus meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap kuat teguh menjalani hidup ini dan menyongsong tahun 2023 dalam pengharapan bahwa hidup kami juga hendaknya hadir di tengah-tengah kehidupan ini untuk senantiasa menjadi terang, agar setiap orang pun dapat melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Pun juga kami percaya ketika kami berjalan dalam terang Kristus, kami akan dapat menjalani kehidupan di akhir tahun 2022 dan menjalani hidup di tahun 2023 dalam perkenan Tuhan. Diberkatilah kami semua, setiap orang tua ataupun anak-anak, untuk dapat menjalani kehidupan dalam segala tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Diberkatilah setiap apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan kami percaya oleh terang Kristus, mereka yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dalam duka cita, ataupun dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Dalam iman kami yakin kuasa Tuhan menuntun, terang Kristus menolong untuk dapat melihat setiap perjalanan hidup dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, sehingga dalam kuasa Tuhan jua yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dan kami bersyukur Tuhan jugalah yang terus menopang setiap anak-anak Tuhan untuk dapat menikmati keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan ini. Kiranya semua itu akan semakin membuat setiap anak-anak Tuhan untuk terus menjadi terang di mana Tuhan hadirkan. Pun juga bagi mereka yang menikmati pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita mereka. Kami percaya dalam kasih Tuhan, setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia akan tetap mampu menjalani kehidupan masa tua dalam sukacita. Anak-anak terus diberkati untuk tetap menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kami pun menaruh pengharapan kami di tengah-tengah kemelut bangsa ini, bahkan dunia ini, dengan berbagai situasi yang dijumpai. Ya Yesus Kristus terang dunia akan terus menguatkan setiap anak-anak Tuhan, bahkan menopang para pemimpin bangsa kami untuk tetap sabar menjalani segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami rindu bangsa kami, bahkan dunia ini, dipulihkan dari berbagai kemelut hidup. Dan kami percaya dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, setiap anak-anak Tuhan juga akan tetap menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami di akhir tahun 2022 dan menyongsong tahun 2023 dengan penuh pengharapan bahwa kami pun senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi terang di mana Tuhan hadirkan dan mengutus kami. Terima kasih, kami datang bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami.
Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, juga selamat menikmati kasih Tuhan di akhir tahun 2022 dan dalam pengharapan oleh terang Kristus menyongsong tahun 2023. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan beserta kita. Haleluya.